Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jasman Syah, guru bahasa Inggris SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pada saat ini saya mengajar kelas 10 kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Eh, Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan pemecahan masalah belajar peserta didik melalui penumbuhan budaya positif peserta didik melalui kesempatan belajar. Nah, untuk mendiskusikan atau menjelaskan tentang hal ini, saya akan menjelaskan melalui paparan slide sebagaimana yang dapat saya tayangkan sebagai berikut. Permasalahan peserta didik dalam belajar hampir terjadi di semua sekolah. Banyak sekali persoalan-persoalan yang kita temukan selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sehingga kita sebagai guru harus berupaya untuk mencari terobosan-terobosan yang dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Nah, pada kesempatan ini topik yang akan saya diskusikan, yang akan saya sampaikan adalah bagaimana penumbuhan budaya positif peserta didik kita bangun melalui learning agreement. Mengawali penjelasan saya pada video kali ini bahwa pelajar kelas 10 adalah kelas pertama di tingkat SMA. Apalagi di tahun 2022-2023, peserta didik yang masuk selama 2 tahun sebelumnya belajar dalam suasana pandemi. Sehingga banyak sekali saya temukan banyak sekali peserta didik yang ketika waktu SMP di kelas 8-9 nyaris tidak pernah tatap muka. Mereka kebanyakan belajar dari rumah sesuai dengan peraturan pemerintah yang harus belajar dari rumah, sehingga ketika masuk SMA itu punya dampak berbeda, punya perilaku yang berbeda dalam hal belajar. Karena selama 2 tahun lebih mereka terbiasa belajar di rumah, tidak ada sentuhan langsung nilai edukasi dari gurunya di kelas, di sekolah. Sehingga ketika masuk SMA, saya menemukan agak berbeda dari peserta didik pada umumnya ketika baru masuk kelas 10. Artinya ketika pandemi tidak terjadi atau sekitar mungkin 3-4 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi persoalan tentunya bagaimana menumbuhkan budaya positif mereka. Kita tidak ingin flashback ke belakang bagaimana mereka belajar ketika SMP, tapi ketika mereka SMA, mereka harus kita treatment, kita harus memberikan pelayanan terbaik. Yang tadinya mungkin motivasi belajarnya belum maksimal ketika masuk SMA karena faktor ketika SMP-nya, tapi peran kita sebagai guru harus memberikan cara atau memperlakukan mereka dan memberikan pelayanan kepada mereka dan mencari solusi terhadap persoalan mereka dengan berbagi upaya. Salah satu yang saya coba adalah bagaimana membangun komitmen belajar, budaya positif dalam kegiatan belajar mengajar melalui kesepakatan belajar. Tentu sebelum mulai belajar perlu adanya learning agreement atau menyamakan persepsi antara kita sebagai guru dengan peserta didik. Karena begini, walaupun mereka adalah murid kita atau anak didik kita, tapi mereka juga perlu kita dengar aspirasinya, perlu kita pertimbangkan masukan-masukan. Artinya ketika komunitas mereka di kelas kita hanya jadikan objek di mana guru hanya memberikan perintah atau
membuat suatu aturan sendiri tanpa disepakati, eh, tanpa meminta respon atau pandangan dari peserta didik, ini akan memiliki dampak kurang baik. Karenanya penyamaan persepsi dengan meminta pandangan, pendapat mereka ini menjadi satu kunci bagaimana kelas yang baik, bagaimana kita akan mengolah kelas ke depannya. Nah, ketika kita sudah ada kesepakatan, kita punya kartu untuk memberikan peringatan kepada mereka bahwa ini yang kita sepakati loh. Kalau kalian tidak melakukannya, ini kesempatan bersama. Jadi bukan langsung top down dari guru ke murid, tapi masukan-masukan mereka kita tampung, kemudian kita diskusikan dan kita sepakati. Nah, ini akan sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran di kelas berlangsung berdasarkan komitmen bersama dan kesepakatan bersama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam video ini saya juga akan mencoba mengurai tentang akar permasalahan. Apa sih sebetulnya permasalahan Ustadz Didi, terutama di sekolah saya di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, khususnya kelas 10, bahwa pertama bagaimana mulai menumbuhkan budaya positif siswa dalam belajar. Karena budaya positif ini menjadi penting ditumbuh kembangkan oleh peserta didik, karena ketika mereka sudah memiliki positive culture dalam kegiatan belajar mengajar, maka akan memiliki dampak yang sangat baik, akan berdampak positif dalam pembelajaran kita ke depan. Apalagi saya mengajar bahasa Inggris, mungkin sebagian siswa menganggap pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran yang ya sulit gitu ya, apalagi mereka yang mungkin tidak punya hobi atau memiliki keterbatasan dalam belajar bahasa Inggris, tentu membutuhkan cara-cara yang tepat bagaimana membangun komitmen, membangun budaya belajar yang positif. Bukan hanya belajar bahasa Inggris tentunya, tapi untuk semua mata pelajaran. Itu yang pertama, yaitu bagaimana mulai menumbuhkan budaya positif siswa dan belajar bahasa Inggris kelas. Kemudian bagaimana meningkatkan keterlibatan. Apalagi di kurikulum Merdeka, kurikulum 13, kurikulum Merdeka itu pembelajaran itu harus student-centered, harus terpusat kepada aktivitas belajar siswa, dan siswa harus terlibat secara langsung dalam berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, sehingga kita harus betul-betul menyediakan ruang kepada mereka untuk lebih banyak berkiprah, terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi akar permasalahan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa yang selama di SMP-nya mereka hanya menerima tugas, menerima treatment atau perintah dari gurunya untuk melakukan A, melaksanakan A, mengerjakan A, B, C, D, dan sebagainya. Ini menjadi akar permasalahan yang saya kira harus kita, terutama saya harus mencari solusi dan jawaban dari permasalahan ini. Alternatif solusi yang saya coba tawarkan, alternatif solusi yang kemudian bisa saya sampaikan di dalam kelas adalah yang pertama, membangun komunikasi efektif. Jadi kita coba membangun komunikasi yang baik dengan seluruh siswa. Ya, tentu antara guru dan siswa pada dasarnya kita adalah sama-sama kelompok pembelajar, di mana siswa kita sebagai pembelajar sejati, kita juga sebagai guru juga pembelajar sejati. Sehingga komunikasi yang baik, komunikasi yang kita bangun kepada peserta didik, kita akan sangat menentukan bagaimana pembelajaran kita, bagaimana kelas kita ke depannya. Karena kalau misalnya terjadi gap communication antara guru dan murid, atau ada guru yang merasa paling
wow atau paling segalanya, kemudian murid itu sebagai objek semata, tentu ini akan memiliki dampak kurang baik. Itu yang pertama, alternatif solusi yang coba kita eh, sampaikan, yaitu membangun komunikasi antara kita, saya khususnya dengan peserta didik. Yang kedua, membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan belajar ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan dengan peserta didik agar peserta didik nggak merasa menerima saja, tapi mereka juga kita serap aspirasi. Mereka juga kita minta pandangannya, pendapatnya, sehingga ketika pandangan mereka, pendapat mereka kita adopsi, kemudian kita jadikan sebagai sebuah aturan untuk dalam kaitan belajar, tentu akan memiliki dampak positif ya buat kelas yang kita ajarkan selama 1 tahun ke depan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesepakatan belajar dibuat guru bersama siswa. Jadi membuat kesepakatan belajar dan kesepakatan belajar itu harus kita sepakati sama-sama. Ya, ditandatangani oleh guru, kemudian ditandatangani oleh peserta didik, dan itu akan menjadi pegangan kita dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar satu atau mungkin dari semester ke depan. Apa hasil yang saya dapat dalam hal ini, dalam menyelesaikan, memecahkan masalah terkait dengan budaya positif mereka dalam belajar? Yang pertama, jadi pada awal pertemuan dilaksanakan musyawarah lah untuk membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Kita minta masukan dari siswa, kita minta pandangan siswa. Kita libatkan siswa dalam menentukan kelas yang diimpikan seperti apa. Sampai pada bagaimana bentuk kelasnya juga kita sepakati, apakah mau sistem kelompok atau kita bikin meja bundar atau mungkin kelas yang mejanya di pinggir, kemudian kita buat kelompok-kelompok tertentu. Ini bergantung kesepakatan kita. Kenapa? Karena ketika itu yang kita sepakati dan itu yang kita coba bangun, kesepakatan seperti itu, ini akan sangat memudahkan kita dan sangat akan membantu kita bersama kita dalam berinteraksi ketika kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, di sini disampaikan bahwa memunculkan keterlibatan siswa dalam pembentukan kelas yang diimpikan sehingga siswa bisa lebih tanggung jawab akan keputusan yang dibuat. Karena kalau keputusannya bersama-sama, nanti kalau ada apa-apa juga ini menjadi kesepakatan bersama. Gitu. Jadi mereka juga tidak akan komplain, mereka juga tidak akan menunjuk kepada kita sebagai guru yang membuat aturan. Padahal aturan ini kan sebetulnya kita buat bersama. Yang berikutnya adalah bahwa kesempatan belajar berisi beberapa aturan untuk membantu guru siswa bekerja membentuk KBN efektif. Jadi kesepakatan belajar ini kita tuangkan dalam bentuk aturan-aturan tulis, disepakati, ditandatangani bersama. Dan ini akan menjadi undang-undang dan tanda kutip ya kelas kita ke depan. Kemudian yang ketiga adalah siswa dan guru menandatangani kesepakatan belajar bersama sebagai persetujuan bahwa kesepakatan belajar telah disepakati. Ini menjadi sesuatu yang penting kita lakukan dan bagus ya untuk kita lakukan karena siswa akan merasa diapresiasi. Siswa akan merasa bertanggung jawab ketika ide itu, gagasan itu, konsep itu muncul dari mereka dan kita sepakat. Kalau misalnya kita langsung buat aturan sendiri tanpa mereka kita minta pandangannya, walaupun mungkin ada 1-2 yang tidak setuju, tapi kalau mayoritas mereka setuju kan itu akan menjadi kesepakatan karena demokratis itu artinya siapa yang paling banyak berpendapat A ya kita ikuti ya, walaupun mungkin ada 1-2 yang tidak setuju, tapi mayoritas setuju ya itulah yang harus, dan itu harus kita sampaikan bahwa kesepakatan ini adalah kesepakatan bersama. Kalau misalnya
memang kesepakatan itu nggak bisa bulat, misalnya secara aklamasi, ya nggak apa-apa kita voting berapa banyak orang mereka yang setuju begini, setuju begitu, yang tidak setuju. Yang mayoritas lah yang akan kita jadikan sebagai aturan dalam kelas. Kesepakatan belajar yang kita lakukan yaitu ada di kelas, sebenarnya ke semua kelas ya, tapi di sini kita sampaikan di kelas 10 6 atau sekarang mungkin tidak pakai 6 ya, pakai A, B, C, D, E, F, ya, G, H, I, J, K, L gitu ya, untuk pembelajaran ini. Jadi apa kesepakatan yang kemudian disepakati pada saat itu? Bahwa pertama hadir di kelas tepat waktu, menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh, berdoa sebelum mulai KBM, mengerjakan tugas tepat waktu maksimal 1 minggu, belajaran santai, menyenangkan, serius, santai, serius, sukses. Menjaga kondisivitas kelas, tidak menggunakan handphone di kelas selain untuk pembelajaran, saling berbagi, bekerja sama, ya, kecuali saat pelaksanaan TS dan sebagainya. Ini kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, kemudian kita tuangkan dalam tulis, ya bila perlu kita tempel di kelas ya, untuk menjadi rujukan bersama pada saat kita melaksanakan kegiatan belajar. Kemudian kesepakatan belajar efektif dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, keaktifan, kemudian sikap saling menghargai, kerjasama, serta komitmen yang baik yang sangat menunjang proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan tidak menekan. Jadi kesimpulannya bahwa dengan adanya kesepakatan yang dibangun bersama-sama, ini akan masing-masing pihak akan bertanggung jawab. Ya, ketika misalnya mereka melanggar, ya halo, ini sudah kita sepakati loh. Ya, bila perlu sanksinya juga kita sepakati misalnya kalau ada sanksi. Ya, artinya ketika sanksi itu tentu sanksi yang mendidik ya, kita sepakati, ya mereka juga tidak akan merasa terhakimi atau dihukum karena ini sebenarnya kesepakatan. Bentuk hukumannya seperti apa misalnya? Kalau misalnya melanggar peraturan-peraturan seperti itu. Jadi hal ini tentu menjadi sesuatu yang harus kita budayakan setiap kita memulai kelas. Ketika kita masuk di kelas baru, kita harus membuat komitmen bersama, ajak mereka diskusi, kita buat kesepakatan kelas seperti apa, sehingga hal ini akan membangun budaya positif mereka dalam kegiatan belajar mengajar. Yang terakhir, apa yang saya sampaikan ini tentu dari sumber-sumber yang saya dapat dari berbagai sumber, dari inspirasi-inspirasi dari teman-teman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kemudian dijadikan sebagai salah satu video yang menurut saya penting untuk disampaikan sebagai salah satu upaya yang saya lakukan dalam menyelesaikan permasalahan belajar peserta didik. Terima kasih, itu saja yang mungkin saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi untuk semua guru-guru di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat, mari kita budayakan membuat kesepakatan belajar peserta didik. Jangan anggap sebagai objek semata, tapi jadikan mereka sebagai partner dalam belajar sehingga suara mereka jangan sampai kita abaikan. Serap aspirasi dari mereka. Karena ketika aspirasi mereka kita jadikan sebagai acuan, sebagai aturan, maka ketika kita ingin memberikan punishment terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita, kita punya dalih bahwa ini adalah kesepakatan bersama, bukan aturan yang ibu atau bapak buatkan, tetapi ini adalah kesepakatan bareng. Ayo kita tegakkan bareng-bareng aturan ini. Semoga bermanfaat video saat ini. Mudah-mudahan
anak-anak kita menjadi anak-anak hebat ke depannya, dan tentunya kita juga berharap anak-anak kita sukses baik di dalam kegiatan belajar termasuk sukses di masa depannya. Terima kasih. Walaupun minkum, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.